Pendengar, setelah pemerintah mencabut ketetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng, harga minyak goreng kemasan bantal di Pasar Besar Palangkaraya naik mencapai Rp24.000 per liternya. Septina Trisnawati menyampaikan informasi selengkapnya. Ya, harga nggak usah dipangkas-pangkas, yang penting minyaknya ada gitu aja. Harga minyak goreng di Pasar Besar Palangkaraya mengalami perubahan menyusul kebijakan pemerintah mencabut ketentuan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Pedagang sembako di Pasar Besar Palangkaraya, Wahidah mengatakan, mulai hari ini, Kamis 17 Maret, harga minyak goreng kemasan bantal dijual dengan harga Rp24.000 per liter, sedangkan kemasan premium dijual dengan harga Rp25.000 per liter. Sebelumnya, harga minyak goreng kemasan bantal merek MM dijual Rp16.000 per liter dan merek Fortune dijual dengan harga Rp20.000 per liter. Menurut Wahidah, minyak goreng yang dipesan dari distributor tersedia dengan harga baru setelah pengumuman dari pemerintah akan mencabut HET minyak goreng. Sebenarnya kayak pemerintah bisa aja sih menetapkan harga HET kayak kemarin kan harga disubsidi, cuman barangnya harus continue. Percuma aja kan bikin harga ketetapan cuman barangnya nggak ada, bikin ribet masyarakat juga, ngantri-ngantri kan, buang-buang waktu. Mending distandarkan aja harga, cuman minyaknya ada semua gitu aja. Mungkin dengan minyak ada semua walaupun harga mahal, tinggal konsumen aja memilah yang mana, yang ibaratnya yang kebutuhan yang mana, mungkin itu aja. Ibaratnya yang tadinya perlu bimoli, ya udah bimoli aja gitu kan. Sekarang ada juga konsumen fanatik dengan merek, saya biasa pakai bimoli, nggak biasa pakai yang lain, walaupun harga mahal saya tetap beli. Nah itu aja, ibaratnya ya nggak usah harga nggak usah dipangkas-pangkas, yang penting minyaknya ada gitu aja. Pedagang sembako di Pasar Besar Palangkaraya ini mengatakan konsumen yang membeli dapat menerima dengan baik perubahan harga minyak goreng karena mengikuti perkembangan melalui berita. Di tempat lain, warga yang berjualan gorengan, Rubianti, sebenarnya mengharapkan harga minyak goreng tetap normal. Namun ia mengaku tetap akan membeli minyak goreng meski harganya harus naik. Kalau bisa senang ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak ada ya nggak boleh buat. Memang ada minyak yang eceran, tapi nggak pernah ngantri. Kalau ngantri kan yang lama, nggak bisa jualan juga. Terpaksa beli yang di pasar. Beli yang di pasar aja, walaupun 20.000 liter tetap ingin beli. Yang penting ada minyaknya, itu aja. Mendengar kenaikan harga minyak goreng yang bisa mencapai Rp25.000 per liter, Rubianti mengatakan terpaksa nantinya menaikkan harga gorengan jualannya. Menurutnya, harga bahan-bahan selain minyak goreng untuk membuat menu gorengan jualannya juga mulai naik. Tepung, gula, dan bawang mengalami kenaikan harga, maka mau tidak mau harga jualannya pun ikut naik. Sementara itu, penjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Yakin, turut menyoroti permasalahan kelangkaan minyak goreng di Kalteng. Menurut Nur Yakin, kalau sampai masyarakat mengantri untuk mendapatkan minyak goreng, berarti ada masalah dalam penata kelolaan minyak goreng. Nur Yakin menceritakan saat melaksanakan vaksinasi massal di area Car Free Day minggu lalu, warga yang mendaftar vaksinasi melebihi target. Pasalnya ada hadiah minyak goreng yang diberikan kepada warga yang mendapatkan vaksinasi. Harusnya kita punya yang saya sebut tadi di domestic market obligation. Jadi bagaimana daerah ini mempunyai pasar, katakanlah kebutuhan kita itu dari minyak gorengnya 10 juta. Itu tidak boleh keluar. 10 juta ini wajib untuk daerah. Sehingga kita tidak akan kekurangan. Ini masa kita kirim ke Jawa lagi, nanti dari Jawa kirim lagi ke kita, ini kan berarti yang tidak. Tapi maksud saya minyak goreng ini, ya saya tidak ini, tapi saya menyebutnya seperti tikus mati di lubang padi. Menurut Nur Yakin, kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO untuk Kalteng seharusnya disepakati, ditetapkan, dan dipenuhi oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan minyak goreng di Bumi Tambun Bungai. Septina Trisnawati melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gelaran akbar balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok, membuat ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk karena pandemi, kini mulai menggeliat kembali. Tapi bagaimana setelah lomba berakhir? Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus, disampaikan Agus Wijananto. Laporan khusus. Masyarakat Desa Sade yang merupakan desa tradisional suku Sasak
sejak beberapa bulan ini bisa tersenyum lebar. Sejak sirkuit balap Mandalika menggelar ajang World Superbike dan sampai menjelang MotoGP, desa yang dihuni suku asli Lombok ini terus dibanjiri wisatawan. Sana Ardinata, ketua kelompok desa sadar wisata Sade, mengatakan ajang MotoGP membawa berkah bagi desa mereka yang sejak pandemi Covid jarang mendatangi turis. Kunjungan ke desa adat Sade meningkat cukup. Tapi juga luar negeri membuat seluruh hotel bahkan homestay di sekitar sirkuit Mandalika dan sekabupaten Lombok Tengah terisi penuh. Padahal di masa pandemi Covid ini, dari 3.000 kamar hotel dan 2.000 homestay di Kabupaten Lombok Tengah yang terisi hanya sekitar 10%. Dan menurut Ketua Asosiasi Hotel Mandalika, Samsul Bahri, ajang MotoGP ini membawa angin segar bagi sektor usaha pariwisata yang sempat terpuruk saat pandemi. Cukup merasakan perbedaan dari sebelum ada event IATC dan SPK ini dengan hari ini yang kita kedatangan tamu-tamu internasional yang sangat luar biasa, peningkatannya cukup tinggi sekali ya. Lalu disusul dengan event IATC, tingkat kunjungan okupansi sekitar 75% di event IATC. Lalu kemudian di World Superbike ini hampir semua rata-rata 100% okupansi. Bukan hanya sekadar di Mandalika, tetapi kami melihat dan bertanya ke teman-teman yang ada di Mataram dan Semidi, hampir semua Lombok ini full. Dampak ekonomi dari MotoGP ini bukan hanya dinikmati oleh sektor usaha besar, tapi juga usaha kecil dan menengah. Bahkan pedagang kaki lima. Sanima, pemilik warung makan di sekitar sirkuit Mandalika, mengaku omsetnya meningkat 300% karena banyak petugas maupun masyarakat yang ingin melihat sirkuit mampir ke warungnya. Kalau dulu-dulu itu paling 1 juta, kurang dari itu juga. Pernah dapat sampai 500 juga satu hari. Alhamdulillah. Ini mah yang itu. Kenapa mah yang ini ya? GP memang telah membuat ekonomi masyarakat Pulau Lombok menggeliat. Menparekraf Sandiaga Uno optimis ajang MotoGP ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi di Pulau Lombok, bahkan di Indonesia. Ini akan semakin meningkatkan gaung dan semangat optimisme kita untuk menyambut MotoGP yang mudah-mudahan juga harapannya akan membangkitkan ekonomi kita. Tidak tertutup kemungkinan tahun ini juga akan ada beberapa event internasional yang bisa diundang. Jadi dampaknya ini akan bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Geliat ekonomi di Mandalika Lombok ini diharapkan akan terus bergulir meski MotoGP sudah selesai. Pengembangan pariwisata di Mandalika akan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya dengan menyelenggarakan World Superbike atau MotoGP saja, karena sirkuit Mandalika akan menjadi venue dari berbagai kejuaraan balap mobil dan motor tingkat nasional. Dari Jakarta, Agus Wijananto, RRI Pro 3. Pendengar komentar RRI pada pagi ini, berkah MotoGP Mandalika bagi pelaku usaha dan sektor UMKM. Naskah disusun oleh Bobby Sapulite dan Bambang Dwiana dan dibacakan oleh Luna Elia. Selamat pagi pendengar. Gelaran MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat resmi dimulai hari ini, 18 Maret 2022.
dampak perhelatan event internasional tersebut nampaknya benar-benar mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan UMKM di sekitar sirkuit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bahkan memastikan dampak ekonomi dari gelaran MotoGP Mandalika akan melebihi komitmen fee yang dibayarkan pemerintah kepada Dorna Sport sebagai pemegang hak komersial MotoGP. Event tersebut ditengarai juga berpengaruh positif terhadap penciptaan lapangan kerja yang ditargetkan sekitar 50 hingga 70 ribu lapangan kerja tercipta dan akan terbangun ekosistem ekonomi baru di Mandalika. Menurut beberapa analisis, gelaran MotoGP Mandalika diperkirakan memberikan dampak ekonomi sekitar 500 miliar rupiah. Gelaran MotoGP Mandalika memang bukan semata-mata ajang balap motor. Ajang MotoGP setidaknya untuk 3 hal bagi Indonesia. Pertama, sebagai country branding. Kedua, membangkitkan sektor pariwisata. Dan ketiga, memiliki efek turunan atau multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya. Selain itu, gelaran MotoGP Mandalika juga memberikan dampak secara tidak langsung. Sebut misalnya, bangkitnya ekonomi di luar kawasan Mandalika, seperti peningkatan okupansi hotel, penerbangan, dan penyeberangan laut pun mengalami peningkatan cukup signifikan dengan terus mendatangkan turis dari dalam dan luar negeri. Kita tahu, selama ini dampak pandemi COVID-19 sangat terasa bagi para pelaku industri pariwisata. Selama 2 tahun lebih, mereka terpuruk. Kini dengan hadirnya gelaran MotoGP Mandalika, membuat mereka bisa tersenyum lagi.